Robin van Persie merupakan seorang seniman bola dan seorang predator sesungguhnya di dalam lapangan. Dia dikenal sebagai salah satu pemain paling menakjubkan dalam sejarah sepak bola. Pemain asal Belanda ini mungkin tidak sempurna, tetapi ia tetap dicintai dimanapun dia berada. Bersiaplah karena hari ini kita akan terbang jauh ke Belanda untuk bertemu dengan seorang pemain yang pernah menggemparkan dunia lewat gol sundulan akrobatiknya. Simak kisahnya. Missed as Raphael plays it towards Marlon. Van Persie! It had to happen. Robin van Persie returns the... Lahir di kota Rotterdam pada Agustus 1983, Robin kecil bisa dikatakan sebagai anak yang bandel. Ia bahkan sering dikeluarkan dari kelas di sekolahnya. Namun, ia tidak merasa terganggu dengan hal tersebut karena ia justru dapat memiliki waktu lebih banyak untuk bermain sepak bola yang merupakan hobinya sejak kecil. Sejak usia 5 tahun, ia telah bergabung dengan Excelsior, sebuah klub kecil di kota kelahirannya. Karena minatnya yang besar pada olahraga ini, sebagai seorang penyerang tengah yang cepat dan kuat, ia berhasil mencetak banyak gol dan memenangkan banyak penghargaan. Pada usia 16 tahun, Feyenoord kemudian memutuskan untuk memasukkannya ke dalam tim akademi muda mereka. Di sana dia akan bermain sebagai seorang gelandang tengah. Dan dengan cepat dia dapat menunjukkan keahliannya yang luar biasa. Ia memiliki visi permainan yang mengagumkan dan secara fisik dia jelas lebih unggul dari rekan satu timnya. Keahliannya yang menonjol tidak luput dari perhatian pelatih di tim utama. Dan Van Persie diberi kesempatan untuk tampil di tim utama pada Februari tahun 2002. Ketika itu ia masih berusia 18 tahun. Ia langsung mencuri perhatian penggemar dengan penampilannya yang impresif. Pada musim itu ia berhasil memainkan 17 pertandingan dan menjadi starter di final Piala UEFA saat melawan Borussia Dortmund. Pertandingan itu sangat penting bagi dirinya dan jalannya pertandingan itu begitu sengit. Namun pada akhirnya Robin beserta rekan setimnya berhasil memenangkan laga tersebut dengan skor 3-2. Dan dengan cara ini Van Persie dapat memenangkan gelar profesional pertamanya. Kegembiraan tidak akan berakhir di situ, karena di akhir musim itu ia juga akan dianugerahi penghargaan sebagai pemain muda terbaik di Liga Belanda. Setelah musim pertamanya yang fenomenal bersama Feyenoord, direksi klub segera menyadari bahwa dia adalah pemain muda yang menjanjikan, sehingga mereka menawarkannya kontrak profesional pertamanya. Bersama Feyenoord, Robin akan bermain selama 2 tahun lagi. Namun nasibnya berjalan begitu aneh. Meskipun berasal dari tim yang menjuarai Piala UEFA, tim tersebut mengalami penurunan performa dan tidak dapat memenangkan gelar apapun selama 2 musim itu. Meski Van Persie bermain sangat bagus, nyatanya para fans tidak begitu senang dengan keberadaannya. Ini yang kemudian menimbulkan masalah di kemudian hari. Di musim keduanya, Van Persie bertengkar hebat dengan pelatihnya. Hal ini menyebabkan musim ketiganya bersama Feyenoord tidak berjalan dengan baik. Dia hanya bisa mencetak 6 gol dan hubungannya dengan pelatihnya menjadi sangat buruk. Pada musim panas tahun 2004, setelah 3 musim bersama Feyenoord, klub memutuskan untuk menjualnya. Arsenal telah mengikuti perkembangannya selama beberapa waktu untuk mencari pengganti yang sepadan untuk Dennis Bergkamp. Hingga pada Mei tahun 2004, The Gunner membayar 5 juta euro untuk mendapatkannya. Sejak kecil Robin sudah mencintai klub tersebut dan sangat senang bisa bermain di sana. Bersama Arsenal, ia memulai segalanya sebagai pemain pengganti dari Jose Antonio Reyes di sayap kanan. Pada musim pertamanya di Arsenal, dimulai dengan sangat baik.
karena mereka berhasil menjuarai Piala Community Shield dan Piala FA. Di musim keduanya sebagai Gunners, ia mendapatkan lebih banyak menit bermain dan berhasil mencetak 8 gol. Namun meski begitu, mereka tidak berhasil memenangkan gelar apapun dan di liga mereka hanya berada di urutan keempat. Seolah berbanding terbalik, di Liga Champions mereka berhasil melenggang ke babak final. Namun sayangnya Arsenal harus mau mengakui keunggulan Barcelona dengan skor 2-1. Meskipun saat itu Robin tidak bermain 1 menit pun di partai tersebut, tetapi kekecewaannya tetaplah sama. Setelah 2 musim yang sukses bersama Arsenal, pada musim panas tahun 2006, Robin berhasil mewujudkan impian setiap anak untuk mewakili negaranya di Piala Dunia. Van Basten memilihnya untuk bergabung dengan pemain seperti Van Nistelrooy dan Arjen Robben. Setelah lolos dari penyisihan grup, mereka akhirnya tersingkir di babak 16 besar dengan skor 1-0 dari Portugal yang diperkuat Cristiano Ronaldo. Setelah Piala Dunia pertamanya, Robin akan memainkan musim ketiganya sebagai The Gunner, di mana ia akan mencapai level pencetak gol yang lebih tinggi. Setelah pindah ke posisi penyerang tengah, Van Persie menjadi pemain paling menonjol di tim dan membuat dirinya dapat meraih hasil yang terbaik. Ketika Thierry Henry meninggalkan Arsenal untuk menuju ke Barcelona pada tahun 2007, Van Persie menjadi bintang baru di tim itu. Van Persie akan bermain selama 4 musim lagi bersama Gunners, tetapi klub itu tidak akan berhasil memenangkan gelar apapun selama masa keemasannya. Meskipun ia berhasil mencetak 131 gol dan memberikan 55 assist sebagai pemain Arsenal, Van Persie tidak merasa bahagia. Selama 8 tahun bersama Arsenal, ia menjadi idola para penggemar dan bahkan menjadi kapten tim. Semuanya tampak seperti kisah cinta yang tak berujung. Namun semuanya berakhir ketika Van Persie menyadari bahwa dia mungkin tidak akan pernah memenangkan gelar yang penting bersama Arsenal. Hanya ada 2 gelar yang ia raih sejak tiba di klub itu, dan ia ingin mengejar lebih banyak kesuksesan sebelum terlambat. Pada musim panas tahun 2012, setelah mencetak 30 gol dalam 1 musim dan menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Premier, Van Persie meminta klub untuk melepaskannya. Meskipun banyak klub-klub besar di Eropa yang tertarik kepadanya, ia akhirnya memilih bergabung dengan Manchester United di bawah manajer legendaris Sir Alex Ferguson dengan biaya sekitar 30 juta euro. Arsenal memutuskan untuk menjualnya untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin karena pemain asal Belanda itu sedang berada dalam puncak karirnya. Namun sebelum membahas pengalamannya di Old Trafford, kita harus kembali lagi ke musim panas tahun 2010 yang merupakan momen paling penting dalam karir Van Persie. Saat itu dia bermain di Piala Dunia kedua bersama Belanda di Afrika Selatan. Tim mereka tiba pada saat yang sempurna dengan para pemain bintang di puncak usia mereka. Belanda berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka satu persatu. Setelah mengalahkan Slovakia di babak 16 besar, Brasil di perempat final dan Uruguay di semifinal, mereka kemudian mencapai partai final untuk melawan Spanyol. Pertandingan itu menjadi yang paling penting dalam karir Van Persie. Meskipun sayangnya dia tidak berhasil memenangkannya. Meskipun pertandingan itu berjalan dengan skor imbang di babak normal, namun di perpanjangan waktu, Iniesta mencegah Van Persie untuk mencapai mimpinya. Setelah Piala Dunia itu, Van Persie tetap bermain untuk Arsenal selama 2 musim lagi. Sampai akhirnya pada Agustus tahun 2012, dia tiba di Manchester United. Keputusan pertama yang dibuatnya adalah menunjukkan niatnya dan karakter pemenangnya dengan memilih nomor punggung 20. Dia ingin membantu klub untuk meraih gelar ke-20 mereka. Musim itu dia berhasil mencetak 26 gol dan membantu klub meraih apa yang dijanjikannya, yaitu gelar Liga Premier. Di musim berikutnya,
Van Persie memenangkan penghargaan sebagai pencetak gol terbanyak di liga untuk yang kedua kalinya secara beruntun. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa mengingat hanya 4 penyerang yang berhasil meraihnya dalam 25 tahun terakhir. Setelah musim yang gemilang itu, performa Van Persie mulai menurun karena usianya yang sudah tidak muda lagi. Ia kini sudah berusia 30 tahun. Meski demikian, ia masih berhasil memenangkan Community Shield dan bisa mencetak 20 gol lagi. Pada Piala Dunia ketiganya dan terakhirnya bersama tim nasional Belanda di Brasil, dia tampil sangat baik dan bisa mencetak gol yang luar biasa. Tetapi sayangnya mereka kalah di semifinal dalam babak adu penalti saat melawan Argentina. Setelah kekecewaan itu, Van Persie kembali ke Manchester United untuk memainkan musim ketiganya bersama Setan Merah. Tetapi performanya semakin menurun. Dia hanya berhasil mencetak 10 gol. Akhirnya dia menyadari bahwa dia tidak dapat lagi bersaing di level tertinggi. Pada musim panas tahun 2015, Robin mengakhiri periode 11 tahunnya di sepak bola Inggris. Dia memutuskan untuk memulai petualangan barunya di Fenerbahce, tempat di mana ia terus bisa mencetak gol dan tampil di kompetisi tertinggi. Namun perasaan rindu akan rumahnya terus menghantuinya, sehingga setelah 2 musim di Turki dan dapat mencetak 41 gol, ia kemudian memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Van Persie meninggalkan Feyenoord dalam situasi yang kurang menyenangkan sebelumnya, sehingga ia ingin melakukan yang benar kali ini. Ia bertahan di Feyenoord selama 2 musim, di mana ia berhasil mencetak 21 gol dan memenangkan 2 gelar, yaitu Piala Belanda dan Piala Super Belanda. Pada akhir musim tahun 2018-2019, Robin memutuskan untuk pensiun di usia 35 tahun. Setelah 18 musim menjadi seorang pesepak bola, ia memutuskan untuk beristirahat dan mengakhiri karirnya. Terima kasih Robin Van Persie.